rentang waktu 2009 sampai 2020. Namun, dalam rentang waktu itu dari 2009 sampai 2020 ini, setiap tepat malam 1 Suro, Kuteng ini harus memberikan makan emas 1 gram kepada keris naga runting yang dia punyai. Dan Kuteng ini harus mendapatkan korban untuk dibuat sakit. Ya, jadi singkatnya itu Kuteng itu harus menyiapkan emas 1 gram yang nanti diberikan kepada keris naga runting, sekaligus dia harus membuat seseorang entah siapapun itu sakit. Ya memang karena namanya sudah cukup dikenal, dia tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan korban-korban yang dia akan sakiti. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan misteri. Kisah kali ini berlangsung pada tahun 2009 dan pengirim bernama Kuteng. Nama dan tempat tentu saja sudah saya samarkan. Tapi sebelum itu kita lihat yang satu ini. Oke, Kuteng ini berasal dari Jawa Timur dan mempunyai istri bernama Tarmi dan memiliki 3 orang anak. Nah, si Kuteng ini dia sudah menggeluti dunia santet menyantet dari tahun 2009. Kisah ini berlangsung dari tahun 2009, 10 dan kemudian lanjut ke 2020. Oke. Jadi panjang nih kisahnya nih. Karena sepertinya si Kuteng ini adalah seorang praktisi yang mungkin bisa dibilang lumayan sakti ya. Karena lama sekali dia berkecimpung dalam dunia santet penyantet. Dan Kuteng ini sudah mempunyai korban ratusan orang yang sakit akibat ulah dia yang sangat amat gila harta. Nah kemudian singkat cerita pada tahun 2010 Kuteng ini mendapatkan pasien seorang perempuan yang bernama Astri yang berasal dari Sumatera, dan kebetulan Astri ini adalah istri kedua dari seorang pengusaha kaya di Sumatera. Dan dia, Astri, ya, khusus datang ke Jawa Timur untuk bertemu Kuteng. Entah dari mana dia tahu, atau sumbernya dari mana, atau dengar dari mana, tiba-tiba dia sudah datang aja ke rumah Kuteng itu. Kemudian langsung menemui Kuteng yang saat itu sedang bersantai di rumahnya. Karena memang ya hari itu bukan hari jamnya dia praktek ya. Dan memang harinya juga bukan hari yang khusus untuk melaksanakan ritual. Cuman Astri langsung aja masuk ke rumahnya, datang dan memberikan salam kepada Kuteng. Kuteng pun menyambut ya. Nah kemudian berlangsunglah perbincangan antara Astri dan Kuteng. Nah, dalam perbincangan itu Astri menyuruh Kuteng untuk membuat sakit istri pertama dari pengusaha itu, dan Kuteng pun menyanggupi dengan biaya sebesar 70 juta. Dan Mbak Astri pun menyetujui. Asalkan istri pertamanya sakit, kalau bisa dibuat lewat. Oke. Nah, kemudian di hari yang sama, Kuteng pun langsung melaksanakan ritual dengan cara memakai darah ayam cemani
dan darah burung gagak beserta keris naga runting dan emas 2 gram, tumpeng palet kuning, kendi tutup telur, bekakak ayam mentah, bunga 7 rupa, kain kafan 2 meter, wedang kawah yaitu bermacam-macam air, dan foto target yaitu foto dari istri pertamanya beserta nama ayahnya. Nah, ini nama ayahnya ini sama nama si istri pertamanya harus lengkap ya, nggak boleh nama panggilan atau nama kecil dan lain sebagainya. Dan setelah melakukan ritual tersebut pun memang Kuteng ini luar biasa sakti ya kalau menurut orang ya. Dalam 3 hari pun Mbak Astri kembali datang ke rumah Kuteng seperti perjanjian awal. Apabila nanti sudah ada jawaban atau tanda-tanda istri pertamanya itu sakit, kembali lagi untuk bertemu Kuteng ya. Dan memang tepat setelah 3 hari Mbak Astri datang dan memberitahukan bahwa istri pertama dari suaminya sudah sakit. Itu adalah salah satu kasus yang Kuteng tangani, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain dari rentang waktu 2009 sampai 2020. Namun dalam rentang waktu itu dari 2009 sampai 2020 ini, setiap tepat malam 1 Suro, Kuteng ini harus memberikan makan emas 1 gram kepada keris naga runting yang dia punyai. Dan Kuteng ini harus mendapatkan korban untuk dibuat sakit. Ya, jadi singkatnya itu Kuteng itu harus menyiapkan emas 1 gram yang nanti diberikan kepada keris naga runting, sekaligus dia harus membuat seseorang entah siapapun itu sakit. Ya memang karena namanya sudah cukup dikenal, dia tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan korban-korban yang dia akan sakiti. Kemudian singkat cerita, tepat di tahun 2020, Kuteng ini mulai merasakan kewalahan dengan adanya keris ini. Karena ya makin lama kan namanya kalau emas kan harganya makin naik ya. Terus sudah gitu kan pasien-pasien yang datang ini nggak semuanya orang berada ya. Sekarang aja emas sudah 1 juta lebih kan, 1 gram loh. Sedangkan biasanya ya tahu sendiri teman kakak, kalau misalnya di perkampungan atau di tempat terpencil itu kan biasanya penduduk sekitar gitu kan, jarang ada pasiennya dari kota besar kecuali Mbak Astri tadi ya. Nah, karena si Kuteng ini udah mulai kewalahan dan pasien-pasiennya pun mulai berkurang, sampai pada akhirnya itu pasiennya itu hanya bisa dihitung dengan jari. Jadi istilahnya ya biasanya di rumahnya Kuteng itu ada tumpukan emas banyak untuk makanannya si keris ini. Tapi sekarang ya karena pasiennya sudah mulai berkurang dan bahkan bisa dihitung dengan jari, ya persediaan emasnya pun mulai menipis dan bahkan hampir habis. Nah, dengan menipisnya persediaan emas ini pun keluarga Kuteng ini mulai diserang sakit-sakitan. Kemudian karena emasnya makin menipis, emas-emas yang dipakai istri atau anak atau orang-orang terdekat atau bahkan tetangganya, kerabat dekat atau pasien yang datang sering mengalami pengurangan gram, bahkan bisa hilang. Segitu tuh kelaparannya
keris naga runting itu. Karena memang keris naga runting ini makanannya emas, dan ketika dia makan itu harus makan, tidak bisa tidak. Jadi dia makan emas plus harus ada korban juga untuk dia. Nah, teman kakak, bagaimana perwujudan gaib dari keris naga runting ini? Jadi digambarkan oleh Kuteng itu sosok gaibnya itu merupakan naga besar yang berwarna kuning emas. Jadi kayak naga yang terbuat dari emas gitu ya. Nah, dari kejadian-kejadian yang terjadi, mulailah Kuteng ini tersadar, wah kalau kayak begini terus, jangankan emas, lama-lama keluarga saya habis dimakan oleh keris ini. Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa terlepas dari semua ini? Nah, kemudian setelah konsultasi ke sana kemari, Kuteng pun mulai melakukan pembersihan diri dengan cara keris itu dibuang ke Laut Selatan, kemudian dia mandi bersih dengan segala ritualnya, kemudian Kuteng sholat taubat, dan ya alhamdulillah Kuteng itu sekarang hidup tenang bersama keluarganya tanpa ada gangguan-gangguan lagi, emas hilang atau harus membuat korban. Ya, itulah barusan teman kakak cerita dari Kuteng. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah janganlah gila harta sampai harus mengorbankan orang lain, apalagi keluarga kita sendiri. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisahnya, bisa melalui nomor telepon, WA, atau email yang tertera di layar berikut ini. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya.